mulia Bapa. Engkau yang termulia di antara segalanya Tuhan. Engkau yang bertata Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau juga bertata Tuhan pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir begitu dahsyat Tuhan. Rahmat-Mu mengalir begitu dahsyat Tuhan. Ya Bapa Yesus Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu punya hati. Untuk selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang empunya kerajaan surga. Raja segala raja Bapa. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang penuh dengan kemuliaan Bapa Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan terus dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami bersatu hati Tuhan, kemuliaan-Mu akan turun di atas hidup kami Tuhan. Atas di setiap hati kami ya Bapa Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Kau yang berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus mengalirkan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kita katakan amin. Beri sore-sore lagi buat Tuhan, luar biasa. Amin, oke. Kembali lagi saya sapa Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Ya puji Tuhan banget, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua dalam bulan Desember. Yang berarti kita semakin dekat sama Natal Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap dari kita mampu makin merasakan sukacita dari Natal. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Maka dari itu saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Mari kita tunjukkan kesukaan kita yang kita dapat dari Tuhan Yesus kita. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and Nebuchadnezzar sing, and Nebuchadnezzar sing, and Nebuchadnezzar sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. The fields and floods, the hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and Nebuchadnezzar sing,
Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sore-sore buat Tuhan. Haleluya. Persilakan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Baik Bapak Ibu semua, pada sekarang kita akan belajar satu lagu baru. Dan lagu ini luar biasa Bapak Ibu, karena mau memberikan berkat dan memberikan pengingat bahwa Tuhan yang punya kuasa sebesar itu, yang sebenarnya Dia bisa memilih untuk lahir di tempat yang mewah, memilih untuk di tempat dengan fasilitas yang baik, tapi Dia tidak lakukan itu. Dia memilih untuk lahir di kandang domba Bapak Ibu semua. Dan itu semua karena apa? Itu semua karena cintanya Bapak Ibu pada kita. Maka mari kita satukan hati, mari kita menyambut Dia, karena cinta Dia turun ke dunia. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang Kau minta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Kau yang siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami semua.
sehingga Engkau Tuhan yang datang ke dunia bahkan rela mati bagi kami semua, karena kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi setiap kami, sehingga iman dan pengharapan kami tidak menjadi sia-sia, karena kami punya satu jaminan bahwa kami sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Bapak yang kami kasih, pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat setiap kami untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan kami serahkan semuanya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap untuk terima berkat firman Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Shalom Bapak yang bisa kasih, kita bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tema firman pada pagi hari ini akan mengetengahkan sebuah tema mengenai damai Kristus. Mari kita baca kitab kita sama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Satu ayat akan berdasari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Bapak Ibu saya kasih, kalau kita melihat kondisi dunia kita saat ini, ya saat ini dunia masih mengalami efek dari pandemi COVID-19 yang sangat dahsyat. Dan kita tahu bahwa banyak sekali hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya terkait dengan pandemi yang saat ini sedang terjadi. Ya sampai saat ini pun belum jelas bagaimana virus ini bisa muncul dan akhirnya menyebar begitu luas ke seluruh dunia. Dan satu pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab adalah kapan pandemi ini akan berakhir. Dan kalau kita cermati ya akhir-akhir ini, kita juga melihat bahwa penyebaran virus yang terjadi sangat cepat dan virus-virus ini terus bermutasi. Ya dulu ketika awal muncul ada yang namanya varian Alpha, lalu muncul yang sempat membuat heboh juga di Indonesia, ada varian Delta, lalu muncul kemudian varian Gamma, Epsilon, Zeta, dan Theta, Kappa, dan juga yang terbaru adalah Omicron. Ya, dan sampai saat ini pun belum ada obat yang dapat menangkal virus tersebut. Itulah yang kenyataan yang kita hadapi pada saat ini. Nah, Bapak Ibu saya kasih melihat keadaan yang terjadi di sekeliling kita, kenyataan yang kita hadapi ini memang berat, ya. Namun kita tidak boleh kehilangan akan pengharapan. Ya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita pengharapan, dan satu pengharapan kita bahwa suatu saat pandemi ini pasti akan bisa teratasi. Amin. Ya kita punya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang memiliki rencana atas setiap jalan kehidupan kita. Dan kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita menjadi orang-orang yang percaya. Dan kelahirannya 2000 tahun yang lalu membawa satu pengharapan baru bagi setiap manusia yang berdosa. Ya mereka tidak lagi tinggal di dalam dosa mereka. Mereka boleh ditebus, mereka boleh diselamatkan. Sehingga mereka punya kesempatan ya untuk tinggal di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Ya ketika 2000 tahun yang lalu Allah datang menjadi sama seperti manusia, dan tangannya terbuka, tangannya menyambut semua orang yang mau datang kepadanya, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berjanji Dia akan diberikan kepadanya kehidupan yang kekal dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kelahirannya di atas muka bumi ini tentunya juga membawa damai dan juga sukacita yang besar, dan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita itu diwujudkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya ya untuk menanggung dosa seluruh umat manusia, dan Dia rela mati di atas kayu salib yang kasar, sehingga kita semua yang harusnya binasa, kita punya kesempatan ya untuk datang kepada Bapa dan menerima penebusan atas dosa-dosa kita semua. Oleh sebab itu, kalau kita lihat lebih jauh, satu hal yang diperlukan manusia adalah damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu,
damai sejahtera yang sejati itu hanya bisa kita miliki di dalam Kristus Yesus. Ya, dunia banyak menawarkan ya damai yang mungkin bisa membuat kita itu bahagia, tetapi tidak selamanya. Damai yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus saja. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus, kita lihat bahwa semua usaha yang dilakukan manusia ya untuk menggapai damai sejahtera di dalam kehidupannya itu tidak pernah akan sampai kepada kedamaian yang sejati. Ya, karena kedamaian sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus menawarkan akan damai sejahtera yang kekal, damai yang berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Tuhan Yesus menawarkan satu damai, satu sejahtera dalam kehidupan kita, dan damai yang Tuhan Yesus tawarkan itu memberikan kepada kita sebuah kepastian atau sebuah jaminan di dalam kehidupan kita. Ya, bahwa meskipun di dalam kehidupan kita masih menghadapi masalah, meskipun kita melihat bagaimana keadaan dunia ini yang mungkin tidak semakin baik di masa yang akan datang. Ya, meskipun kita juga melihat musuh itu tetap ada, perang itu tetap bergejolak di mana-mana, bahkan bencana ini menerpa ya seluruh muka bumi ini. Ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Dia akan senantiasa memberikan damainya itu di dalam hati kita. Ya, ada masalah, ada pergumulan, tetapi damai sejahtera Tuhan itu akan Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pagi hari kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita pahami agar kita dapat mengerti akan damai Kristus yang sejati di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita bisa mengerti akan damai sejati yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita boleh mengalami damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, ya akan damai Kristus di dalam kehidupan kita, bahwa hal yang pertama kita melihat Yesus itu datang untuk semua orang. Yesus datang ke dalam dunia untuk semua orang. Kalau kita belajar dari sejarah Alkitab, ya kita akan melihat bahwa pada awalnya Yesus itu hanya diutus khusus bagi bangsa Israel saja. Ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia pada awalnya Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Nah, jadi sebenarnya anugerah keselamatan yang kita terima, anugerah penebusan yang kita terima itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya, kita tahu bangsa Israel ada bangsa yang begitu dikasihi Tuhan, dan Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Ya, tetapi sayangnya ya mereka menolak Yesus. Ya, ketika Yesus datang sebagai juru selamat tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya, akhirnya mereka menolak Yesus, bahkan mereka membunuh dan menyalibkan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat ke-11 berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang ke dalam dunia ini ya karena diutus oleh Allah Bapa, dan ketika Dia datang ke dalam dunia ini menawarkan akan keselamatan. Ya, Dia datang sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi bangsa Israel menolak. Yang menolak Yesus itu sebagai Mesias. Bahkan sampai saat ini mereka masih tetap menangis, berseru kepada Tuhan di tembok ratapan, meminta datangnya Mesias. Padahal kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa Mesias itu datang 2000 tahun yang lalu dalam rupa Yesus Kristus. Dan Dia sudah mati di atas kayu salib untuk memberikan penebusan atas setiap dosa-dosa kita. Dan karena keselamatan itu ditolak oleh bangsa Israel, maka keselamatan itu kemudian juga dianugerahkan kepada bangsa-bangsa lain yang semula tidak mengenal akan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Israel, akhirnya keselamatan itu diberikan, ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain, kepada semua orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Roma 11 ayat 11b berkata, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, karena bangsa Israel menolak, akhirnya keselamatan itu dianugerahkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama, bahwa bangsa Israel yang pertama menerima anugerah keselamatan itu, barulah kemudian keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Saya tunjukkan beberapa ayat, nanti Bapak Ibu bisa
baca lebih lanjut di rumah, ya saya akan bacakan dengan cepat. Yang pertama di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Perhatikan, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, jadi bangsa Israel yang pertama-tama menerima anugerah keselamatan itu, baru kemudian bangsa-bangsa yang lain. Yang selanjutnya ada di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat ke-28, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, bahwa firman itu akan disampaikan, anugerah keselamatan itu akan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Ya, semua orang di muka bumi ini, firman Tuhan katakan akan mendengar berita keselamatan yang sudah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kalau kita lihat lebih lanjut di dalam firman Tuhan, Yesus sendiri juga memberikan perintah yang sama kepada para murid untuk menyampaikan Injil kepada semua bangsa atau kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Ayatnya ada di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata kepada murid, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Injil keselamatan itu harus dibagikan kepada semua orang. Ayat yang kedua ada di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, Injil keselamatan itu harus disampaikan kepada semua orang. Sehingga setiap orang yang belum percaya, mereka boleh diselamatkan untuk juga menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Yang selanjutnya ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita keselamatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa dimulai dari Yerusalem dan pada akhirnya sampai kepada bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu saya kasih, jadi saat Yesus itu belum mati dan dia belum dibangkitkan, berita keselamatan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, setelah Yesus menanggung dosa semua umat manusia, maka anugerah keselamatan itu juga dikaruniakan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, satu anugerah yang besar. Ya, kalau Tuhan juga tidak hanya memberikan keselamatan itu bagi bangsa Israel saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain, bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Mereka punya satu kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, itulah sebabnya setelah Yesus bangkit, dia memerintahkan para murid untuk melaksanakan amanat agungnya bagi seluruh bangsa. Tadi dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, artinya apa? Tuhan berkata, ya kabarkan Injil kepada setiap orang, sehingga setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan menerima keselamatan. Dan keselamatan itu akan memberikan kepada mereka akan kedamaian yang sejati di dalam kehidupan mereka. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa dia mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Ia mempersatukan mereka agar dapat hidup bersama dengan damai sejahtera karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Tuhan sudah berikan kepada kita damai sejahtera, ya, sehingga kita satu di dalam Tuhan, kita dapat hidup bersama, ya, tidak ada perbedaan di antara kita, ya, semuanya menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk semua orang. Hal yang kedua adalah Yesus datang membawa damai yang mempersatukan. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang 14 sampai dengan 17. Firman Tuhan katakan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan itu pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, kenapa surat ini dituliskan? Karena kepada jemaat Efesus yang pada waktu itu sedang dilanda bahaya perpecahan, dan jemaat di Efesus yang sedang berupaya untuk memelihara keutuhan jemaat. Rasul Paulus menunjukkan bahwa Yesus adalah sang pendamai yang telah mempersatukan pihak-pihak yang berbeda. Itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa firman Tuhan katakan, Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat di Efesus bahwa Yesus adalah sang pendamai yang telah datang ke dalam dunia ini, dan dia telah memberikan persatuan kepada pihak-pihak yang berbeda. Bapak Ibu saya kasih, sebagai bangsa pilihan, ini saya akan tunjukkan latar belakang kenapa kok di jemaat Efesus terjadi satu perpecahan. Sebagai bangsa pilihan, bangsa Israel itu dibedakan dari bangsa-bangsa lain dan mereka menikmati sejumlah hak istimewa. Ya, sebagai bangsa pilihan memang mereka dibedakan oleh bangsa-bangsa lain bahkan sampai saat ini. Ya, mereka masih tetap dilihat Tuhan sebagai umat pilihannya. Nah, sebagai contoh, mereka punya beberapa hak istimewa. Salah satu contohnya adalah meskipun orang bukan Yahudi boleh beribadah di dalam bait Allah di Yerusalem, ya maksudnya bukan orang Yahudi, itu orang dari bangsa-bangsa lain itu boleh ikut beribadah di bait Allah yang ada di Yerusalem. Namun pada waktu itu sebuah tembok itu dibangun, ya di bait Allah untuk membatasi, ya agar orang-orang non-Yahudi itu tetap ada di pelataran luar dari bait Allah. Mereka tidak boleh masuk ke dalam pelataran dalam pada bait suci yang ada pada waktu itu. Jadi sebuah tembok dibangun untuk membatasi pelataran luar dengan pelataran dalam, dan orang-orang yang bukan Yahudi mereka hanya boleh ada di pelataran luar, meskipun itu masih di lingkungan bait Allah. Ya, jadi yang boleh masuk ke dalam pelataran dalam itu hanya orang-orang Yahudi asli. Kalau orang-orang yang non-Yahudi mereka tidak boleh masuk sampai pelataran dalam, dan kalau apabila hal ini dilanggar itu dapat berakibat pada hukuman mati. Yaitu hukum yang berlaku pada waktu itu. Bahwa yang boleh masuk ke dalam pelataran dalam bait suci itu adalah orang-orang Yahudi asli. Orang-orang non-Yahudi mereka boleh beribadah di bait Allah tetapi harus ada di pelataran luar. Nah, karena peraturan yang seperti ini terjadi karena apa? Orang-orang Kristen pada waktu itu yang berlatar belakang Yahudi asli atau Yahudi murni, pada saat itu takut menerima orang-orang non-Yahudi yang bukan berasal dari bangsa mereka sendiri, karena nanti mereka dianggap akan merusak tradisi yang telah mereka jalankan selama ini. Ya, jadi kita tahu orang-orang Yahudi itu kan hidup menurut hukum Taurat. Mereka melakukan hukum Taurat itu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya, tetapi mereka ketika mereka takut untuk menerima orang-orang lain di luar orang Yahudi karena mereka takut nanti mereka akan merusak tradisi-tradisi yang sudah mereka jalankan atau tradisi mereka yang murni. Nah, tetapi sebaliknya, ya orang-orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi menjadi curiga terhadap mereka yang mereka menganggap bahwa mereka itu sedang dianggap sebagai kasta yang rendah ya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, jadi karena mereka bukan orang-orang Yahudi asli atau non-Yahudi, ya mereka dianggap kasta rendah oleh orang-orang Yahudi. Dan itu menimbulkan kecemburuan bagi mereka. Ya, karena mereka dianggap itu istilahnya kalau orang sekarang ngomong itu tidak level ya dengan orang-orang Yahudi. Ya, mereka dianggap sebagai kasta yang jauh lebih rendah daripada orang Yahudi sendiri. Nah, ketakutan dan kecurigaan karena praduga diri mereka sendiri yang akhirnya memicu terjadi perpecahan itu ya kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Ya, jadi ketakutan,
kecurigaan yang berasal dari dalam diri mereka sendiri akhirnya justru menimbulkan perpecahan di dalam jemaat yang ada di Efesus. Nah, tetapi puji Tuhan kalau setelah mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, ya, kini mereka disadarkan bahwa berkat kematian dan kebangkitan Yesus yang diberikan kepada semua orang, ya, semua bangsa itu dapat datang kepada Allah dengan bebas di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kematian dan kebangkitan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada semua orang, akhirnya semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi dapat menyembah dengan bebas di dalam iman mereka kepada Allah. Dikatakan di dalam kitab Efesus 2 ayat ke-18 dan 19. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ya, ini yang terjadi setelah firman Tuhan disampaikan, bahwa mereka bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, tetapi firman Tuhan katakan mereka menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan mereka juga menjadi anggota dari keluarga Allah. Amin. Kita semua yang juga percaya kepada Tuhan Yesus menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan kita semua juga adalah anggota-anggota keluarga Allah. Oleh karena itu, melalui kematian dari Tuhan Yesus Kristus, melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi kelompok-kelompok yang lebih diistimewakan. Semuanya setara di mata Allah. Ya, Tuhan memberikan pendamaian buat orang-orang yang pada waktu itu sedang mengalami perpecahan. Nah, Bapak bisa kasih di akhir abad keempat itu ada seorang biarawan yang namanya Telemakus. Ya, ada seorang biarawan yang bernama Telemakus dan suatu ketika Telemakus ini mengunjungi kota Roma, dia melihat ada sebuah stadion yang begitu besar. Dan stadion itu dipenuhi dengan orang-orang yang sedang menonton sebuah pertandingan atau pertarungan. Dan ketika dia mencari tahu, ya kira-kira pertandingan apa yang sedang terjadi di stadion yang besar itu, ternyata di dalam itu sedang digelar sebuah pertarungan para gladiator. Ya, jadi pertarungan gladiator itu adalah orang-orang yang bertarung dengan senjata yang mereka miliki, ya bisa tombak, bisa pedang, dan segala senjata yang mereka miliki, dan mereka bertarung satu lawan satu. Ya, mereka bertarung satu lawan satu sampai salah satunya itu mati atau terbunuh oleh lawannya. Itu pertarungan gladiator yang terjadi pada waktu itu. Ya, jadi pertandingan gladiator itu sangat brutal. Nah, akhirnya karena Telemakus itu tidak ingin melihat hal seperti itu, ya akhirnya dia meloncat tembok stadion. Dia meloncat tembok stadion dan dia masuk ke arena pertandingan gladiator itu dan dia berusaha menghentikan para gladiator yang pada waktu itu sedang berusaha saling membunuh. Ya karena buat seorang gladiator itu pilihannya cuma dua, menang atau dibunuh, menang atau mati. Ya kalau dia mau hidup ya dia harus menang, tapi kalau dia kalah dia pasti akan mati. Karena peraturannya seperti itu. Nah, Telemakus ini dia masuk ke stadion itu dan dia berusaha ya memisahkan para gladiator yang saat itu sedang bertarung satu lawan satu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika Telemakus melakukan hal tersebut, para penonton itu jadi marah. Ya, karena stadion itu kan dipenuhi begitu banyak orang yang melihat pertandingan yang sebetulnya brutal dan sangat tidak manusiawi ini. Ya tetapi memang manusia seperti itu. Ya, mereka jadi marah dan mereka kemudian mengamuk. Apa yang mereka lakukan? Mereka merajam biarawan Telemakus ini dengan batu sampai mati. Ya, jadi bukan dia menjadi pendamai buat semua orang, akhirnya justru dia mati. Ya karena dirajam di masa oleh para penonton yang marah pada waktu itu. Ya, tetapi meskipun Telemakus itu akhirnya harus mengorbankan nyawanya,
Kaisar Honorius yang berkuasa pada waktu itu begitu tergerak oleh tindakan dari Telemachus. Hingga pada akhirnya Kaisar Honorius memutuskan untuk mengakhiri praktik pertarungan gladiator yang sudah berlangsung selama 500 tahun. Dan sejak saat itu tidak ada lagi pertarungan gladiator yang diadakan. Ya, Kaisar Honorius mengambil sebuah keputusan untuk tidak lagi mengadakan pertarungan gladiator yang sudah mentradisi di kota Roma itu selama 500 tahun. Nah, di sini kita melihat sama seperti Telemachus membawa perdamaian kepada para gladiator lewat kematiannya. Ya demikian pula Yesus Kristus datang membawa damai sejahtera serta rekonsiliasi atau pemulihan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya Yesus Kristus juga lewat kematiannya di atas kayu salib, Dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Kita tidak lagi menjadi seterunya dari Allah, tetapi dikatakan kita tadi menjadi kawan sewarga dan keluarga dari kerajaan surga. Ya kita diberikan pendamaian dengan Tuhan atas penebusan dosa-dosa kita, dan hubungan kita dipulihkan dengan Allah Bapa. Dan dengan menyadari bahwa darah Yesus telah tercurah bagi setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus, kita akan mengasihi sesama kita, meskipun mungkin di dalam kenyataannya orang tersebut bersikap seperti musuh kepada kita. Ya kita menyadari bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, oleh karena itu kita harus juga mengasihi sesama kita. Ya, meskipun mungkin orang itu berbuat hal yang kurang baik terhadap kita. Kasih dan pengorbanan Kristus untuk semua orang, itulah yang harus menjadi dasar di dalam kita membangun hubungan dengan sesama kita. Ya, kasih dan pengorbanan Kristus itulah. Dan bila kasih Kristus yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita, maka seorang murid dia tidak akan patah semangat. Seorang yang memiliki semangat murid tidak akan putus asa. Seorang murid tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi sesamanya, karena merasa kasihnya mungkin tidak mendapat tanggapan. Kasih yang diberikan itu mungkin tidak mendapat buah seperti yang diinginkan. Ya, tetapi kita mau tetap mengasihi sesama kita, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kesama kita. Dan kita tidak mengusahakan perceraian, kita tidak mengusahakan perpecahan, tetapi kita mau mengusahakan akan kedamaian, kesatuan di dalam tubuh Yesus Kristus. Amin. Dan biarlah kita boleh belajar dari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita saat ini. Melalui kelahiran Yesus ke dalam dunia di hari Natal, ya Tuhan datang tidak hanya membawa sukacita dan damai yang sukacita yang besar, tapi Dia juga memberikan kepada kita damai sejahtera di dalam hati setiap orang yang mau menerima dengan hati yang terbuka kedatangannya di dalam dunia ini. Sehingga kita juga boleh mengalami akan damai Natal itu ada di dalam kehidupan kita, dan kita mau bersama-sama bersatu di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat sebuah pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Mari kita mau berdiri bersama-sama, dan biarlah doa pujian ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia dan Dia memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita dan kasih yang begitu besar bagi kita semua. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke
saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, Tuhan datang memberikan damai sejahtera. Karena kasih-Nya buat semua orang, semua manusia yang berdosa, yang tidak berdaya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, Tuhan datang untuk memberikan kepada mereka keselamatan dan damai di dalam kehidupan mereka semua. Meskipun Tuhan tidak berjanji untuk melenyapkan segala masalah dan persoalan maupun pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, tetapi damai sejahtera Yesus itu membuat kita tetap tenang. Bahwa meskipun ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, kita tidak pernah sendiri di dalam dunia ini. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Dan Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu saya kasih, engkau yang rindu untuk mengalami damai sejahtera Natal itu di dalam kehidupanmu. Dan engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan karuniakan hidupku, untuk aku tidak takut menghadapi setiap kenyataan yang terjadi di depanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan damai sejahteranya bagi kita. Bagi orang-orang yang rindu untuk mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagi orang-orang yang rindu untuk mengalami damai sejahtera di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus datang untuk memberikan itu bagi kita semua. Bapa di dalam surga, Bapa berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan pagi hari ini. Mereka yang membutuhkan akan pertolongan-Mu Tuhan. Dan juga damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan mereka. Kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan damai bagi setiap kami. Untuk tidak lagi memberikan roh ketakutan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami boleh melihat penyertaan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami itu menjadi nyata. Sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan ini Tuhan. Meskipun ada persoalan, meskipun ada masalah, ada pergumulan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan ini, tetapi damai sejahtera untuk memberikan ketenangan di dalam kehidupan kami, bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kami semua Tuhan, sehingga kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kami hadapi saat ini Tuhan, dari segala kuasa yang ada di dunia ini, dan kami boleh tetap merasakan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami semua. Dan damai Natal itu boleh membawa sukacita di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk menjalani masa depan yang mungkin penuh dengan ketidakpastian pada saat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa hidup kami itu ada di dalam pemeliharaan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Bukan rancangan kecelakaan. Karena Engkau Allah yang merancangkan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah sampaikan akan menjadi apa isi hati-Mu buat setiap jemaat-Mu pada saat ini. Dan biar Roh Kudus-Mu sendiri yang terus bekerja di dalam setiap hidup kami. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami. Untuk kami boleh bersama-sama menyambut Natal, merayakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan boleh memasuki tahun yang baru bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat dan kasih setia-Mu bagi kehidupan kami saat ini. Dan kita yang percaya terima berkat Tuhan, terima pertolongan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu kembali dan saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Tolong ya, mapnya bisa tiba ke depan. Saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang juga dan mungkin selama bulan Desember. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu saya kasihi, ibadah onsite kita minggu depan di tanggal 19 Desember 2021 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan minggu depan tidak ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan digabungkan dengan ibadah kunci tahun pada tanggal 31 Desember.
Dan saya juga akan sampaikan beberapa info Natal dan kegiatan kita selama dan tahun baru di Gereja GPI Semarang Indah. Untuk yang pertama, ibadah malam Natal akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 pukul 7 malam. Ya, perhatikan untuk tanggal 24 Desember pukul 7 malam bersama dengan Pendeta Pembantu Yohan Immanuel Praitno, dan akan dimeriahkan dengan kidung Natal, koreodrama, dan candlelight. Ya, kemudian untuk ibadah perayaan Natal akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Ya, jadi tanggal 25 tidak, tetapi tanggal 26 Desember pada hari Minggu pada pukul 8 pagi. Dan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Hoki Yuwono, dan akan dimeriahkan dengan praise and worship serta Philadelphia Kids Performance dengan dress code nuansa hijau, merah atau putih. Ya, jadi nuansa Natal. Boleh warnanya ada warna hijau, warna merah atau warna putih untuk tanggal 26 Desember. Nah, yang selanjutnya untuk ibadah kunci tahun akan diadakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 dan juga akan diadakan pada pukul 7 malam. Ya, bersama dengan Pendeta Muda Samuel Lloyd Praitno, dan akan disertai dengan perjamuan kudus, kaleidoskop serta kapsul firman. Dan yang terakhir untuk ibadah ucapan syukur tahun baru akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 8 pagi bersama dengan Pendeta Yohan Hadi Praitno, dan akan dimeriahkan dengan Philadelphia Akustik, angklung GPI Semarang Indah, dan hashtag ada mujizat di sini kembali hadir dengan tayangan spesial tahun baru. Ya, dengan dress code-nya kaos putih Philadelphia yang sudah Bapak Ibu pesan, ataupun kalau Bapak Ibu tidak memesan, Bapak Ibu bisa memakai baju dengan warna putih. Ya, dan untuk informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa melihat di poster yang sudah kami pasang di belakang di beberapa spot yang ada. Nanti Bapak Ibu bisa melihat informasi dengan lebih jelas. Dan ada sebuah tambahan pengumuman dari Philadelphia Kids. Mari waktu dan dipersilahkan. Kamu kalau Natal kamu mau dapat hadiah apa? Nggak tahu juga sih, Fe. Enaknya kita dapat hadiah apa ya, Fe? Boneka atau mainan Barbie atau kita main princess saja, Fe? Nggak tahu. Kalau kamu mau kado apa? Fe, ngapain nih? Lagi mikirin kado. Enaknya kita mau kado apa ya, Ci? Emang kalian ulang tahun? Enggak. Terus kalau di hari Natal yang ulang tahun siapa dong? Tuhan Yesus. Jadi harusnya kita ngasih kado kan? Iya juga sih. Philadelphia Kids Christmas dengan tema A Gift to You, Sabtu 18 Desember jam 4 sore. Yuk teman-teman, mari kita rayakan bersama-sama Natal Philadelphia Kids. Jangan lupa ajak kakak, ajak adik, dan teman-teman semua. God bless you. Ya, anak-anak sekolah minggu tidak mau kalah. Ya, dia buat video dengan handphone yang cukup sederhana, ya, untuk mengajak teman-teman mereka untuk boleh merayakan Natal bersama dengan Philadelphia Kids. Ya, dan saya akan lanjutkan untuk pengumuman kita bagi Bapak Ibu nanti akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan. Nanti amplop persembahan bisa dimasukkan di pintu, di kotak persembahan ada pintu di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu semua kita berdiri bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan, dan hamba-Mu berdoa biarlah damai sejahtera Natal itu boleh tercurah di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, dan kami boleh mengalami sukacita Natal itu mewarnai kehidupan kami Tuhan, tidak cuma di
bulan Natal atau di hari Natal, tetapi di sepanjang tahun dalam kehidupan yang akan kami jalani Tuhan, damai sejahtera Natal itu boleh selalu Tuhan anugerahkan dan tinggal di dalam hati kami semua. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.